Halo pemirsa, sampai jumpa kembali dengan saya Benny di Benny Suka-Suka bersama Coach Sanusi di Rainbow Hill Golf Club. Nah kali ini aku mau belajar dengan beliau cara putteran yang benar. Sebelumnya sudah pernah juga sharing teknik putter bersama Coach Burhan, di linknya di sebelah atas ini. Dan kali ini karena tadi gua mainnya kacau banget putternya, karena aku kebanyakan, karena udah lama nggak main juga kali ya, kebanyakan putternya hit ya Pak ya? Ya, kaget, ya kaget, kesentak, dan mukulnya kalau aku lihat bolanya Pak Sony sih soft, larinya soft, ketepatan di sini greennya licin banget. Kalau aku menggunakan putter gaya putteran aku tadi lewat-lewat terus. Nah ternyata untuk mengantisipasi green licin seperti itu, Pak Sanusi yang mukulnya beda dengan aku. Kalau aku kan ditaruh di tengah bola Pak, aku taruh di tengah, lalu larinya bola kedorong ya. Kedorong, kalau agak kenceng mukulnya dia kegesrek dulu, seret, baru dia ngelinding. Karena yang kesentuh adalah tengahnya, yang dari bawah Pak. Yang kepukul dari bawah, malah bisa-bisa ada orang yang salah, bolanya lompat. Ya kan, saat dipukul bola lompat, sering kan, baru ngelinding kan, sering lihat begitu kan. Nah ternyata Pak Sanusi tadi bilang sama saya, dipukul bolanya ada di kiri ya Pak ya? Ya agak di kiri. Bolanya agak di kiri begini. Betul. Ya. Agak di kiri. Dan badan agak condong ke depan, agar supaya mata kiri pas jatuh di bola ya. Betul. Mata kiri pas jatuh di bola. Bola. Bukan kalau umpamanya kalau kita berdirinya begini, itu berarti berdirinya salah ya. Ya. Kalau berdirinya begini masih salah. Jadi harus pas lurus. Begitulah kira-kira ya. Berdirinya. Gitu ya. Betul. Jadi itulah posisinya ya. Terus oke, mata kiri, bola ada di mata kiri. Terus nah kita belajar. Kenapa pakai garis Pak? Ya. Kenapa pakai garis? Ini untuk menentukan, untuk mempermudah lane-nya. Oh, mempermudah maintain ya, biar ini terus sama. Terus ini ke depan dan ke belakangnya itu biasanya searah ya. Ya, biasanya kalau untuk begini itu pating ada di sini, patinya sini atau diangkat ini. Tapi kalau ada garis ini untuk memudahkan lane. Ngelatih tangan bahu kita biar satu lane, satu garis. Nah, kalau kalian bertanya-tanya kenapa sih harus pakai ginian, pakai line ginian? Karena tujuannya agar supaya melatih tangan dan bahu kita yang bergerak ke belakang dan ke depan, agar supaya searah ke target. Enggak begini, enggak. Jadi kalau begini kan pasti nutup nanti. Kalau begini juga pasti ngaco ya. Wah, ada yang sedikit juga enggak berasa. Enggak berasa. Tapi sebenarnya ini udah tidak segaris ya. Yang sebenarnya kan harus begini, di maintain begini ya. Maintain begini searah ke depan dan ke belakangnya. Bahunya ini enggak bergeser, tapi benar. Enggak bergeser, biar bahunya ini posisinya biar seperti itu. Tinggal ikut bahunya. Oke. Kemudian sekarang cara mukulnya yang seperti tadi, apanya yang di bagian apanya bola yang dipukul Pak? Jadi, coba Pak Sanusi praktek. Ya. Ini bolanya yang pukul. Ya. Kalau ini garis. Jadi posisinya mata kiri pandangnya udah sesuai. Yang kita di stop begitu nyampai bola, nyentuh bola di stop Pak.
Nah, oke. ya, jadi nggak ke bawah, Iya. tapi ini posisinya udah langsung naik. Nah, Datar naik ya. Ya, jadi Oke. ini bola posisi kenanya menjelang naik nyentuh bolanya ya. Entah naik nyentuh bola, Oke. bukan mau turun nyentuh bola. Ya, bukan saat tapi turun posisi, yang nyentuh bola ya. tapi, menjelang naik baru nyentuh bola ya. Naik menyentuh bola. Oke. Jadi ini ya. Tapi ngebuangnya tetap selain ya. Iya, satu lain. Lain. Kalau ngebuangnya ke kiri ya lari ke kiri. Lari ke kiri, betul. Kenapa orang nggak berani naruh di sebelah kiri, Pak? Termasuk aku, karena keseringan hasilnya saat posisi ketutup. Saat posisi ketutup, klapnya baru kena bola. Jadi arahnya bola ke kiri terus. Kiri. Ya. Kenapa? Karena buang take away ke belakang dan buangnya ke depan itu nggak searah. Enggak satu garis. Nggak searah benar. Ya, ngebentuk sedikit lingkaran gitu. Iya. Itu mungkin karena disebabkan bahu sama kepala aku kurang ke depan ya. Betul. Sehingga tidak jatuh mata, tidak jatuh di atasnya bola. Di atasnya bola. Tidak berada di atasnya bola. Oke. Ya, atau jadi, yang kedua, Pak, bisa juga ini pergelangan tangannya main biasanya. Itu biasanya seperti ini. Iya. Seharusnya ini tidak boleh ada pergerakan seperti ini. Jadinya seharusnya seperti ini dia, karena yang gerak bahu. Nah, ada yang bahu diem, itunya yang nekuk. Pergelangan tangan nekuk. Itu mungkin ya yang menyebabkan itu ya. Yang menyebabkan jadi salah satunya stabil. Ya. Jadi nah. Oke. Jadi seharusnya kita tetap mata kiri pandangnya bola. Nih. Nah. Oke. Ya, jadi itu salah satu tip, salah satu faktor kenapa mata kiri harus berada di atas bola. Jadi itu tadi ya Pak ya. Karena dia akan menyebabkan akan membantu untuk menghindari terjadinya karena pasti kan begini Pak. Menurut logikanya sih, menurut aku sih Pak. Coba kalau kita posisi agak berdiri begini, bola di depan mata kiri kan di sini nih, betul, sini kan. Betul. Nah, otomatis jadi badannya nggak bisa balance. Iya, untuk ngatur ini ke searah maintenance kan sulit. Pasti terjadi begini, Pak. Iya kan? Betul. Pasti kalau bahu yang muter, terjadi rotasi. Oh, ya kan? Tapi kalau begini di depan, nah bahu yang ya kan? Itu lebih mudah, lebih mudah ngaturnya ya. Betul. Kayaknya. Oke. Aku kadang lupanya itu Pak. Kadang berdirinya terlalu ke belakang. Ininya kurang condong ke depan. Ininya masih kurang, posisinya ini masih agak diam gini, posisi mata kirinya nggak pas di bola seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini udah kita tinggal atur bahu, nah tinggal ikut berarti. Jadi nggak ada gerak lagi. Ini posisi tangan udah ini udah diam, nah, udah nggak ada gerak. Kalau grip orang tergantung masing-masing lah ya. Masing-masing. Yang penting firm ya, nggak main wrist. Ya, yang penting nggak main wrist. Nggak main ini ya. Ya, karena grip itu biasanya orang itu berbeda. Karena yang banyak aku lihat amatir, termasuk aku, yang banyak main gini nih. Banyaknya. Lihat kan, ini nih yang nekuk. Sementara bahu nggak jalan. Bahu nggak jalan, banyaknya begini nih, perhatikan. Ini nih nekuk. Ini yang menyebabkan larinya bola nggak stabil ya. Betul. Nggak ke arah yang kita tuju. Karena lari bola kemana tergantung posisi klap posisi putter saat impact ke bola. Kalau impactnya saat begini ya bola ke kiri. Kalau impactnya saat begini pasti ke sana ya Pak ya. Sebab itu latihannya pakai garis. Oke. Jadi perhatiin Pak. Ini kita nggak perlu lihat masuk apa enggaknya ya, karena masuk apa enggaknya tergantung break, tapi yang penting struknya. Tuh larinya bola soft yang gelinding ke depan ya, seret, nggak kegesrek ke biasanya aku pukul tek dia seret, udah habis tekanannya baru dia gelinding. Nah kalau dapat green yang licin dia nggak bakalan berhenti terus. Ternyata. Oke.
Terus itu salah satunya ya. Nah sekarang banyak bertanya, oke lah, sudah tahu teknik, posisi bola ada di mata kiri, jatuh. Kalau dijatuhin bola dari mata kiri, kesentuh ke situ. Lalu cara take away-nya agak diangkat, tapi satu line segaris ke arah target, menyentuhnya juga menjelang itu keangkat baru kena bola begini ya. Nah gini ya, tak. Nah, tak untuk mengatur jarak jauh atau enggaknya? Gimana latihannya? Jarak jauh tengahnya tinggal ya, kaki. Kalau kita mau lebih jauh lagi, oke, ini sama, kaki lebih dibuka, jadi backswing tetap sampai sini. Nggak boleh melewati dari kaki kanan. Oh itu, ya. Jadi dianjurkan, ya. Dianjurkan backswingnya jangan melewati kaki kanan. Kanan, ya. Oke. Kalau kita, ya, ini jaraknya lebih jauh, kita mengikuti lebih lebar ini. Nah, cukup sampai sini sama. Iya. Jadi posisi patingnya sama ini. Jadi bolanya. Oke. Dan itu harus latihan ya Pak ya? Itu yang harus kita latihan. Itu harus dilatih tiap hari sehingga kita punya feeling. Oh kalau ke jauh jarak umpamanya 5 meter, speed greennya 9, lalu dia agak nanjak, seberapa tekanannya itu latihan ya? Itu latihan ya. Kalau nggak latihan kalian nggak bakalan dapat feelingnya. Ya, kita ini di sini cuma untuk bagaimana cara stroke yang baik. Caranya aja dulu. Ya. Belajar caranya. Lalu seterusnya kalian harus latihan yang banyak ya. Karena untuk meningkatkan skor, ya, itu kebanyakan ada handicapping ya Pak ya. Handicapping itu biasanya skornya tinggi, padahal itu kebanyakan itu rusaknya itu membuat banyak skor itu dari putting biasanya. Chip dan putting. Ya, kalau mukul jauh-jauhan udah banyak orang bisa. Ya. Nah, itu. Jadi saat ini tip dari Pak Sanusi tentang putter. Coba aku mau praktekin. Ini harus posisinya. Nah, nggak boleh seperti ini Pak. Jadi ini harus selain ya. Iya, satu line. Nah, ini masih kebuka. Satu garis. Masih. Nah, harusnya seperti ini. Ya. Ini nggak nutup nih Pak. Ini nggak nutup. Karena ketahuan nutup atau enggaknya kalau Bapak taruh di atas ini, nah ini harus satu arah gini satu arah. Nah ini enggak. Ini searah nih. Nah, ini masih motong Pak. Ini harusnya searahnya ini. Nah, ya makanya posisi bola tadi Bapak ini terkurang di kiri sedikit, makanya jadi kelihatannya kayak, nah seharusnya ini seperti ini. Ya. Oke. Betul. Oke. Ya. Kedepannya terlalu banyak ya. Jadi ini Pak, harusnya ini posisinya seperti ini, karena ini, nah posisi stop di sini, harus firm di tangan. Jadi nggak boleh kebuka begini, harus tetap sama. Oke. Ya, tangan kanannya harus firm. Oke, betul. Oke. Jadi selama itu kan aku tekan bagian bawah. Ya, ditekan bawah, dari atas ditekan ke bawah, harusnya posisinya sama. Ini sekarang. Oke. Nah, ini betul sekali. Oke. Ya. Jangan lihat masuk apa enggaknya. Kalau masuk apa enggaknya ini kurang kiri, memang kurang miring. Ini kurang. Ya. Kurang miring. Jadi kalau ini dilepas, ini dilepas, kita pilih. Ya. Kita nyari ke sana. Agak ke kiri. Ya. Memang gripnya. Struknya harus satu garis. Ya kan? Ya. Nah, begitu. Jadi latihannya gitu, pakai garis di itu datar dulu di apa? Di green datar ya. Agar supaya kita mudah mencari ini di mata kiri. Nah, kaki kiri. Nah, ini udah bagus sekali sekarang. Nah, kiri. Oke. Jadi untuk jarak kita harus latihan, harus banyak. Oke, sampai sini dulu tip dari Coach Sanusi. Oke Pak, sampaikan. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Maaf baru sempat upload video karena lagi sibuk, lagi hobi touring foto-foto landscape ya. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam olahraga. Oke Pak, terima kasih Pak.